Karena biasanya setiap akun beda-beda ininya kan, targetnya. Iya, betul. Dan kalau Reels, kalian ngerti audio trending kan? Trending audio. Itu bisa membantu, tapi nggak bener-bener bisa naik kalau di sejam pertama nggak naik, sama aja. Emang kejam. Cuman kalau nggak, kan ada orang yang males scrolling juga kan buat nyari apa yang ngetrend. Di dashboard profesional tadi scroll ke bawah langsung ada trend reels. Di situ tuh ada sound-sound yang lagi trending. Tinggal pakai. Dan enak sih sebenarnya kalau nyari traffic di reels. Reach-nya lebih gede untuk ketemu orang yang non follower. Tapi kalau kita nggak kreatif, nggak akan rame. Tapi satu sih, kalaupun kita males bikin konten yang effort ya, bikin meme. Udah bikin meme aja. Bikin meme yang relate sama orang-orang, itu akan naik. Karena orang-orang, wah relate nih, share ke temen gitu kan. Itu. Kemarin tuh aku sempet sharing di Reels. Jadi aku bikin video Reels ngebahas tentang scammer tadi. Itu lumayan. Nggak senaik yang kukira, tapi boleh lah buat benerin ini. Tapi ya jangan bikin video yang terlalu ini juga sih, terlalu effort sampai, karena nggak dilihat sama orang-orang tuh nyebelin. Simpel-simpel aja, informasinya nyampe dan itu meme, itu bakal dilihat, nyebelin doang. Oke, bentar. Nah, aku ini dari tadi ngelihat chat kayaknya suaranya nggak masuk. Suaranya masuk nggak? Tadi ada beberapa yang nggak masuk. Siapa yang masuk? Gimana sih? Ada. Pun ada, Hero ada, Mas Iki ada. Ini si Eliper nggak ada. Masuk. Ih, lu gimana? Aman. Oh, aman kok, mayoritas aman. Yaudah. Tapi ini untuk streamnya nggak aman ya? Di gue masih nggak ada elunya berarti. YouTube juga ada tapi putus-putus. Oke, yaudah. Ya baik teman-teman, karena ini diakibatkan jaringannya putus-putus dan baru di record sekarang, kita kembali dari awal ya. Canda. Oke, nah jadi bisa dibilang ini berarti lancar kan? Maksudnya yang di podcast ini, Aku sih oke. Iya, kita berdua pun oke sih, saut-sautan juga. Ya wes ya, lancar ya. Oke, lanjut. Jadi bisa dibilang cara kita memaksimalkan potensi akun kita di reach banyak user adalah di 1 jam pertama dengan cara di save dan di share gitu ya. Dan juga bisa dengan format slide ataupun reels, untuk intinya biar bisa si user ini ngelihat postingan kita dengan waktu yang lama gitu. Supaya si algoritma ini beranggapan bahwa postingannya menarik gitu ya. Iya. Sampai sekarang hashtag masih relevan kok di Instagram. Oke. Bahkan kita bisa following hashtag kan gitu. Iya. Nah, jadinya bisa bisa ngebantu reach out user yang lain juga dari hashtag ya. Tapi memang aku harus akui join ke tren yang ada di Instagram tuh sulit. Nggak kayak sosmed lain. Karena mau gimana pun kalau nggak ada yang komen dan nggak ada interaksi di postingan itu, nggak akan naik walaupun topiknya ngetren, nyebelin. Kalau di Twitter kan nggak kayak gitu, di Facebook juga nggak gitu kan. Emang gimana bedanya? Coba kita di Facebook dulu deh. Kalau di Facebook ada sesuatu yang tren, kita pakai hashtag. Orang-orang tuh masih pada nongol Bang Nami, karena Facebook itu konsepnya kalau kita nggak interaksi, orang nggak akan interaksi kita. Jadi semua usernya berlomba-lomba untuk interaksi biar akunnya juga rame, akun dia sendiri.
Tapi Instagram tidak begitu. Mau kamu interaksi ke orang-orang segala macem, tapi kamunya posting yang ngasal, tetap bakal sepi. Tapi Twitter, kalau ada sesuatu topik yang bagus, dia tetap bisa naik kok. Mau ada follower atau tidak. Makanya banyak banget temen-temen tuh yang sering bilang, artis Instagram tuh nyebelin, songong, bentang-bentang bisa crack sesuatu yang susah buat ditembus gitu kan. Emang susah. Aku pun ngakui kalau aku nggak pakai akun lama, kayaknya aku dikira bot. Oke. Dan kalau misalnya kita sesekali jarang posting terus posting lagi, naiknya juga susah lagi bang. Tuh ini gue lagi nih. Aku beberapa kali kayak gitu, naikinnya susah. Oke. Kan emang kadang gitu ya, suka bulan gitu kadang aku ngilang. Aku pernah ngilang setahun juga. Naikinnya lagi tuh setidaknya 3 bulan, bener-bener harus. Kalau aku kan biasanya seminggu 2 kali posting, itu harus kejar baru nanti bisa naik lagi. Baru orang-orang yang biasanya nongol, dia akan tiba-tiba komen lagi gitu, muncul. Dan kalau ada orang yang komen di postingan kalian, itu harus kalian balas kalau di Instagram, karena interaksinya akan dihitung. Macam tuh. Iya, makanya aku pun membalas semua. Aku balas semua komen orang-orang di Instagram aku balas semuanya, karena perlu memang. Oh, supaya interaksinya naik ya. Interaksi secara algoritma ya. Ah, Oke. apa mau contoh nih? Aku kasih contoh di postingan di Instagram aku ya. Ada yang naik, ada yang enggak kok, sama semua akun orang kayak gitu kok. Jadi promosi ya, aku ada DTYS guys. Ini kan emang bisa dibilang kan challenge ya, lomba. Jadi dia naik topiknya. Aku buka deh insight-nya deh. Naik. Dan sebenarnya save ini aku apa ya nyebutnya? Aku pancing sebenarnya Bang Nami orang untuk nge-save ini, karena di slide terakhir aku kasih ini. Emang itu Aku kasih ngaruh Bang. Kita ngasih lambang save ini sama aja kayak di YouTube subscribe ya, itu loh. Iya betul. Tapi kan biasanya aku sendiri pun kalau ada itu nggak ngaruh banyak. Aku sendiri ya sebagai pun enggak Bang. Tapi banyak orang yang refleks kok. Oh. Oke, menarik. Banyak orang yang refleks banyak. Ya, I mean sebenarnya postingan seperti ini kan orang bisa cari akun aku lagi untuk mencari lagi kan, nggak harus nge-save kan. Betul. Aku yakin kok orang-orang yang banyak nge-save postingan juga kagak dibuka juga postingan yang dia save. Aku juga gitu kadang. Tapi itu bisa bikin orang refleks jadi di-save sama dia. Sama dengan jangan lupa di subscribe ya, itu orang jadi nge-subscribe. Jadi follow terus save, subscribe itu memang perlu disuarakan. I see. Oke, ini naik. Terus ini juga ini karena fandom ya. Hello Live. Jadi naiknya karena fandom. Ada juga yang bilang kalau hashtagnya ditaruh di komen juga bisa naik. Tapi aku belum pernah nyoba sih. Aku pribadi belum pernah nyoba. Nah, semuanya aku bales komennya. Untuk nambahin interaksi. Paham. Dan itu kamu di 1 jam pertama? Iya, 1 jam pertama tuh setidaknya tembusnya harus bagus. Setidaknya harus ada yang udah komen. Aku share kemana-mana. Dan ini jangan lupa main guys ya. Just scratch. Lupa ya, jangan lupa. Iya. Di Komifuro. Nah ini kenapa nggak bisa naik? Ini tuh nggak bisa naik di akun aku Bang Nami. Di beranda follower aku nggak bisa naik. Kenapa? Karena postingnya kan malam-malam. Akun aku ramenya sore. Jadi nggak naik di akun aku. Cuman ini cukup oke sih, nggak gimana banget. Aku bantu share ke Facebook juga waktu itu.
Nah, ini nggak naik. Aku sebut ini postingan nggak naik. Yang komen cuma satu ya. Scratch juga yang komen kocak banget. Memang si admin ini. Dan jauh. Yang tadi sampai 1.000 kan? Ya, tadi sampai 1000. Belum. Sampai 1.000. Ini cuma 6.000. DPIS tuh sampai 4.000 kalau nggak salah reach-nya. Ini 4000. Kalau nggak salah ya. Coba lihat lagi. Padahal strategi yang dipakai sama kan? Sama. Dan ini yang susah sih, nongol di explore. Oh, yang nongol di explore. Saran orang jarang banget bisa nongol di situ. Iya, makanya. Jawabannya di save. Kalau ada orang yang nge-save, kita akan naik. Nah, ini gambar ini aku bisa bilang orang tuh nggak berhenti di postingan ini karena apa ya? Untuk orang bisa berhenti di suatu postingan itu kan karena biasanya gambarnya heboh. Wah, apa tuh gitu kan? Betul. Balik jadi kepoin. Ini nggak simple banget kan gambarnya bang. Niat buat wallpaper HP ya bang. Jadi udah nggak naik ya. Ini tren. Keren, betul. Simba cantik. Jadi lumayan. Tapi memang ini termasuk susah waktu itu naiknya. Karena gak ada orang yang komen. Ini aku bisa mau passwordnya biar di save sama orang sih. Asik. Jadi kayak gini-gini aku biarin. Ini juga karena tren. Ya, Tapi aku bisa bilang ini nggak terlalu naik postingan ini. Cuman reach-nya lumayan. Karena kebantu hashtag. iya sih. Fandom bisa dibilang. Nah ini aku ngebahas scammer. Padahal kan ini lumayan relate loh untuk sebagian besar artis ya. Ini lumayan, nggak yang gimana banget, lumayan naik. Waktu itu audionya juga lagi trending yang aku pakai. Dan kita bisa lihat ini video yang sebenarnya kayak slideshow nggak sih aku bikinnya? Nggak yang bener-bener di animate atau gimana kan enggak. Ya aku yakin orang bisa gambar bisa bikin video kayak gini kok. Tinggal diedit-edit aja, dibikin PNG, di tata. Ya di satu-satuin aja kan. Ini lumayan postingan ini. Kita buka insight-nya. Ya, setelah jeda-jeda iklan berikut ini. Ini apa ya? Nyangkut. Oke, oke. Gak mau dia dibuka. Ini nge-fan art OC orang. Fan art OC. Apa kamu gak mau dibuka? Ketahuan ya aku naik Katsu dari tadi. Gak mau udah lah. Oke. Berarti bisa dibilang walaupun kita melakukan strategi posting yang sama, itu juga hasilnya nggak mesti sesuai yang kita harapkan ya. Kayak postingan lagi naik ya memang naik aja, kalaupun yang segitu ya segitu aja gitu ya. Iya, bisa bisa nyangkut bahkan kadang sering kayak gitu. Jadi sebenarnya kadang juga bisa ngajak mutualan orang juga. Karena semakin gede angka followernya jadi 20%-nya kan juga naik. Betul, paham. Iya. Kan? Oke. Jarang juga kok aku orang tuh nge-follow karena konten aku bagus sih, jarang juga tuh. Jadi gara-gara aku aja, mau nggak kita mutualan sama. Oke, berarti misalkan gini kan tadi kan dirimu mention bahwa untuk membuat algoritma ini nyeting bahwa postinganmu ini menarik bagi user adalah dengan si user ini mantengin postinganmu secara waktu yang lama gitu. Pasti bisa dibilang dengan format slide ataupun komik itu juga bisa membuat user berlama-lama di
postingan tersebut kan. Bisa komik. Hmm. Orang jadi baca dulu kan. Iya, makanya. Habis itu komik kan biasanya ya slide juga ya. Berarti format komik juga bisa loh guys, untuk apa, mensiasati strategi di mana kalian bisa membuat user atau apa ya, user sih, user kalian untuk bisa betah dan berlama-lama di postingan kalian. Macam tuh. Oke, kalau misalkan tadi ini sebetulnya banyak banget hal yang aku ketahui sih tentang strategi dalam memposting sebuah konten ya. Jadi kayak apa, dilakukan banyak kegiatan di 1 jam pertama ya kan. Habis itu sering share kemana-mana, save juga, habis itu juga ada hook juga gitu. Nah, kalau misalkan apa, kadang ada ya postingan yang videonya cuman berapa detik atau postingan gambar doang, habis itu captionnya panjang. Nah, berarti itu juga bisa jadi strategi ya. Bisa. Itu di reels biasanya kayak gitu bang. Kalau di postingan orang cabut. Kalau di reels, kita bayangin kita lagi scroll reels random gitu ya. Tiba-tiba ketemu tips and trick gambar yang cepat untuk pemula. Baca di caption. Kan dia jadi nongol di caption, diem. Itu hook ya. Oke. Iya, itu hook. Ya, ya. Videonya video random bahkan biasa. Atau video Speedpedia gitu misalnya. Cara cepat menguasai CSP, baca di caption. Captionnya panjang banget, orang jadi diem. Entah itu video dia di play berapa kali kan selama orang itu baca. Betul. Iya. Bisa kayak gitu. Bahkan juga untuk konten video yang memang apa, kontennya fokusnya di video, itu pun mesti ada hook di 3 detik atau 2 detik pertama ya. Kayak kalian harus tahu bla 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 atau apalah itu. Supaya orang itu tertarik karena diceritain awalannya pada suatu hari nggak tertarik kan. Nah, daripada kalau misalkan ceritanya tentang Maning Kundang gitu, tapi kan awalan Maning Kundang kan pada suatu hari hiduplah lalalala. Tapi kalau misalkan di video buat dengan pakai strategi algoritma ini yang hook ya, itu di 2 detik pertama mesti tega anak ini apa ya, tega anak ini membunuh bapaknya sendiri ya. Nah, habis itu baru diceritain pada suatu hari lalalala. Nah, jadinya kayak gitu. Untuk format di apa, di sosmed yang sekarang malah kebanyakan kayak gitu, dan itu lumayan efektif bagi user. Menurutmu gimana? Kayaknya kalau di kita yang bisa dipakai itu hook yang mirip kayak gitu sih bang. Tapi biasanya orang nulisnya itu, ini orang-orang yang bikin tutorial gambar, tapi di awal dubbingnya tuh gini, gila nyesel banget gue baru tahu caranya gitu. Betul kayak gitu. Betul. Orang berhenti scrolling. Iya. Hah, baru tahu apa nih? Nggak, Iya. padahal udah pernah dengerin mah gitu. Padahal mah kalau kita lihat secara full, ini mah gue udah pernah. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang hooknya di awal tuh dia tiba-tiba bilang kayak, laptopku nge-crash gara-gara fitur ini gitu. Betul. Padahal enggak, fiturnya mah enggak gimana-gimana. Yeah. Atau tiba-tiba ditolak di studio A karena ini gitu. Yes, gitu ya. Tapi enggak, ternyata gambar dia bagus. Enggak, dia enggak ditolak. Ya, itu realitas. Kan nyebelin. Ya, berarti itu ya. Berarti secara konten itu hook itu juga sangat berpengaruh untuk memancing pemirsa baru untuk bisa betah di postingan. I see. Nah, mungkin kan tadi kan kita udah ngomongin strategi, dan bagiku itu strateginya lumayan banyak yang mesti dilakukan nih. Ini kan aku juga udah
lumayan vakum lama di dunia persosmedan. Apa istilahnya, akunku sendiri pun udah nggak, jarang banget aku posting gitu, ya kan. Nah, menurutmu kalau misalkan untuk kita-kita ini sebagai artis yang baru terjun ataupun baru pingin serius untuk bisa bermain sosmed secara maksimal atau memaksimalkan apa traffic yang ada itu, gimana sih cara dirimu bisa menjaga mental? Tadi kan kamu sempat mention bahwa di awal-awal itu ngenaikin reach itu susahnya minta ampun gitu. Gimana kamu bisa tetap konsisten untuk bisa menaikkannya sedikit demi sedikit, bahkan bisa sampai serame sekarang bisa dibilang? Aku jujur aja ya. Aku sama kok kayak kalian. Aku sambil depresi juga sebenarnya naikinnya sama. Kadang tuh juga sebel. Aku sering sebenarnya namanya gambar. Ini gambar nyiapin buat diposting gitu. Emang buat foto. Tapi akhirnya aku nyadar sesuatu. Ini nggak akan bikin orang lihat postinganku. Nggak akan ku post sebagus apapun. Nggak akan ku post di Instagram. Akhirnya makan hati. Sebel. Nggak naik. Itu sering seperti itu. Kalau memang kan ini ya, kita kan memang mencari exposure kalau di sosmed. Apalagi kita bisa bilang akun-akun yang diisi dengan karya kita itu adalah personal branding. Betul. Jadi kalau nggak naik, emang bikin stres. Bukan seperti konten-konten yang having fun jauh hari, konten random kita sehari-hari, tidak kan? Ya. Jadi yes, emang sambil nangis bang emang naikinnya gimana. Cuman pada akhirnya aku tuh berpegang sama kayaknya gue nggak punya hal lain deh kalau gue gak gambar lagi. Karena aku ninggalin banyak hal sebenarnya buat terus main sosmed dan gambar. Aku nggak jadi kuliah, aku nggak jadi ngurusin apa. Banyak yang aku tinggalin. Jadi kalau ini satu kagak jadi juga, gue jadi apa? Jadi sebenarnya berpegang ke itu, banyak hal-hal yang aku tinggalkan untuk ini gitu loh. Ini setiap pengen berhenti gambar lagi tuh inget lagi apa alasan pertama mau gambar. Itu tujuan awal ngapain sih, ngapain memulai ini dari awal, kalau akhirnya di tengah-tengah mau berhenti. Kayak sering denger kan macam istilah-istilah yang kita dengar dari orang-orang besar, mungkin dia bilang kayak nunda sehari tuh kayak ngehancurin kerja kelas lu bertahun-tahun gitu kan. Yang gitu-gitu. Atau kadang bisa juga aku dapat motivasinya itu saat buka sosmed teman-teman aku. Ada rasa nggak terima kalau gambar mereka makin bagus. Aku juga mau pamer gitu. Sebenarnya tuh pedang bermata dua ya, bisa makin depresi, bisa makin semangat lihat gambar orang makin bagus. Tapi ya kejar orang-orang seperti itu, bisa dikejar. Kalau umur-umuran kita aku rasa semuanya masih bisa ngejar. Bisa. Masih usia produktif semua kan, bapak ibu semuanya. Iya, usia produktif, badannya jompo. Betul sekali. Sama. Gak apa-apa. Kurang gerak, kita tuh kurang gerak. Betul. Gak apa-apa, kejar aja. Ya naik turun algoritma itu biarin lah. Yang penting gambar aja lagi, posting aja lagi. Tapi postingnya jangan ngasal. Gambarnya kalau jam 12 malam, posting jam 12 malam. Tapi semua kalau follower kalian online-nya di jam 12 malam ya nggak apa-apa. Bisa dicek kan. Mereka mayoritas online-nya jam berapa. Ada soalnya yang kayak gitu. Atau dia main share ke komunitasnya bang. Jadi walaupun dia share di Instagram jam 12 malam nih. Nah teman-teman dia yang lain online-nya jam 12 malam. Gak ada suara. Really? Bang Hecul, Bang Nabi juga gak ada suara. Bang Nabi halo lo.
Hilang. bisa dibantu dari Hilang. Contoh nih. Loh, kok hilang? Halo? Wah, wait. Halo. Halo? Kenapa? Apakah kamu... Aku juga nggak dengar Bang Nami sih. Loh? Halo. Halo? Oke. Masuk ya? Nah, Oke. oke. Apa ya? Sampai mana tadi? Gini. Kan kadang kita posting kadang ngaco ya. Ah, Gambar tuh selesai jam 12 malam, kita post jam 12 malam gitu kan. Itu tuh kadang bisa boleh-boleh aja ngelihat follower kita tuh online-nya mayoritas jam berapa tadi. Atau main teman-teman komunitas. Jadi misalnya nih, anak-anak Scratch banyak yang online jam segitu, jam 12 malam. Ya udah posting aja jam 12 malam, share ke anak-anak Scratch. Bisa kayak gitu. Ada temanku yang kayak gitu. Jadi teman-temannya online yang malam-malam di-share ke teman-temannya yang online malam. Jadi teman-temannya react postingan dia saat itu juga jadinya. wow. Of apa? Community ya teman-teman ya. Jadi bertemanlah dengan baik. Iya, bertemanlah dengan baik. Join komunitas. Bisa. Ya. Sering-seringlah nimbrung dengan kita. Ya, betul sekali teman-teman. Jangan seperti saya. I see. Oke, berarti emang kunci dari banyak teman bisa dibilang bisa dimanfaatkan di situ ya. Ya kan bisa saling bantu juga. Saling bantu lah ya. I see. Oke, ada lagi? Apalagi ya, tapi ini sih jangan terlalu diturutin algoritma tuh, karena dia akan berubah-berubah terus. Betul. Bisa jadi apa yang kita bahas sekarang berlaku cuma untuk sekarang ya. Iya. Tahun depan ganti. Ini habis ini ganti tahun. Iya, guys, tinggal berhitung hari. Siapa tahu tahun depan bukan dipegang Meta lagi gitu kan. Pasti ganti. Iya. Yang jelas itu sih memang save, banyak-banyak di save. Atau kalian bikin ini yang punya fake account, buka akun utama di save, pasti dia di share di sana. Bisa. Apalagi Bisa kayak gitu. kalau lo megang banyak akun kan. Enak banget. Buka sebelah admin Scratch tuh, kalau baru postingan kalian sendiri, buka akun Scratch, save di akunnya Scratch. Ya gitu ya, denger ya admin ya. Bisa kayak gitu. Admin mah. Terus kalian kalau mau nge-share postingan itu, ngopi linknya jangan pakai akun kalian sendiri, pakai akunnya Scratch. Jadi kayak yang nge-share tuh Scratch, bukan kalian. Oh. Maksudnya gimana? Gini, seberapa sering orang ngopi link postingan kita, itu seakan-akan orang mau nge-share kan. Kalau di TikTok, pernah dengar di TikTok, copy link dong kak buat bantu. Ngopi doang itu sebenarnya ngaruh. Terserah di share apa enggak. Oh, macam tuh. Ya. Cara baru, saling copy link postingan dia. Tapi di Instagram memang ngaruh copy link. Iya. Macam tuh. Berarti save, copy, share. Terus komen apa? Atau ya sebenarnya paling gampang tuh bikin meme atau tutorial coloring bang. Itu naiknya gampang. Jangan bikin tutorial ini, jangan bikin tutorial apa namanya, anatomi di Instagram. Orang-orang nggak butuh belajar anatomi. Memang nih baru Iya, mereka lebih suka belajar coloring. Aku udah coba soalnya sepi. Macam tuh memang baru pengen iya
Mm-mm. I see. Cara bikin efek lighting itu banyak yang save. Aku soalnya bisa nge-save kayak gitu-gitu. Color ya. Mm-mm. Cara color itu ya. Oke. Berarti memang apa selain kita gambar atau bikin yang gambar ya, at least selain kita gambar kita juga mesti mikirin apa yang lagi trending dan apa yang jadi minat para user ya. Bisa kayak gitu. Tapi emang kadang aku juga kepentok males kok sama. Udah bikin konsep gitu emang namanya. Bahkan aku tuh nge save banyak video-video yang aku pakai buat referensi yang nanti konsepnya aku pakai gitu. Gak ada yang gue bikin sampai sekarang. Gak ada. Emang gitu. I see. Oke. Berarti ya kira-kira gitu ya teman-teman. Apa kiat-kiat sukses. Kiat-kiat dalam main sosmed terutama di Instagram tadi ya. Nah, jadi teman-teman bisa bisa menerapkan tadi saran dari Mbak Email di Instagram kalian yang mungkin kalian memang ingin serius mengembangkan akun Instagram. Karena dengan sosmed yang berkembang bisa menjadi peluang kerjaan baru bagi kalian gitu ya. Bisa jadi creator, bisa jadi dapat commission kah atau dapat collab dari brand mana karena konsistensi kalian dalam membuat postingan atau konten di sosial media gitu ya teman-teman. Oke, thank you Mbak Email ya sudah sharing-sharing mengenai strategi dalam berposting ataupun di sosial media. Semoga ilmu yang sudah di-share dapat bermanfaat buat kita semua. Dan sekarang adalah Q&A. Silakan teman-teman yang ingin bertanya-tanya Ria bersama Neng Imelda, bisa langsung drop aja pertanyaan kalian di open chat, atau kalaupun mau open mic bisa langsung angkat tanganmu ya. Nanti biar ditarik. Apa ini? Nimbrung aja. Aku kalau buat konten spicy sengaja di post tengah malam biar nggak terlalu banyak yang lihat. Oke. Konsistensi. Sekarang lagi trending nggak salah. Trending politik. Salah. Ngefan art Pak Owi. Itu Pak Owi. Pak Jokowi. Fan art mah nggak apa-apa. Kalau fan art kan menjadi rasa respect atau rasa apresiasi. Pak Owi jadi kawaii jadi cibi. Wow. Nggak salah, sekarang brandingnya memang gitu ya. Aduh, iya sih emang. Ya teman-teman, karena ini juga di streaming, mohon kondisinya ya. Jangan rembet. Takut. Oke, baik teman-teman, kalau ada yang mau bertanya tentang apa di dalam kan strategi branding gitu, bisa ditanyakan, boleh. Atau teman-teman punya struggle sendiri dalam ngembangin akunnya yang sekarang, kok aku sudah ngikutin tips-tips yang ada tetap nggak naik ya, atau gimana ya, gitu-gitu. Kalian ada yang bikin ini nggak sih, Mbak Nami? Apa? Bikin sesuatu yang khas gitu. Kalau kan si pi kuning-kuning gitu. Yeah. Kalian ada yang bikin yang gitu-gitu juga nggak? Dia tuh aku jadiin pet gitu sebenarnya. Gimana sih? Ini kan. Jadi aku pernah dengar dari artis siapa ya? Jadi dia tuh selalu punya pet karakter yang hewan yang nanti terlibat gitu loh. Yeah. Dengan karakter yang selalu digambar. Yang sebenarnya itu menyelam sambil minum air. Pertama, dia gunakan sebagai branding diri dia sebagai artis. Ciri khas dia adalah karakter manusia dengan hewan apa gitu kan. Lalu? Yang nantinya itu bakal ditandain sama orang, oh hewan ini tuh punya ini gitu.
yang di mana-mana di post pakai itu. Oke. Terus fungsi keduanya adalah kalau kita sering menggambar interaksi antara dua makhluk hidup, itu juga bantu gambar kamu jadi konsepnya lebih bagus. Iya dong. Jadi mau gak mau kalau ada interaksi di dalam gambarnya, kita jadi harus nyeritain sesuatu di gambar itu. Betul, paham. Ini karakter ngapain? Jadi ini jadi Storytellingnya lah ya. seketika bakal pindah dari orang yang biasanya gambar satu karakter yang cuman pose sok keren, jadi ada ceritanya. Paham. Ya. Iya. Maskot, iya semacam itu. Ya. Coba bikin kayak gitu. Ya, betul. Teman-teman. Jadi kayak postingan kalian itu ada ciri khasnya gitu. Selain art style ya. DJ tips memilih hashtag biar banyak yang lihat postingan kita. Gimana nih, men? Aku sering pakai hashtag Ibis Spain, padahal nggak pakai itu. Entah kenapa itu rame hashtag itu. Mungkin karena asarnya di Indonesia banyak. Sekarang user artis namanya artis finger apa ya? Itu mulai rame. Artis finger. Iya kan? Mereka yang gambar lewat HP, yang pure dari gambarnya pakai jari gitu. Orang-orang berjari kekar. YP. FYP. Aku nggak pernah pakai itu betul. Cobain lah nanti ya for your page ya. FYP mah pakai kan sebenarnya. Ada yang pakai itu di Instagram. Aku coba. Aku pernah sering lihat FYP lah. Cuman Iya, di IG banyak yang pakai. Semenjak di IG muncul video reels. Iya betul. Ya. Nggak usernya nggak mau pakai hashtag reels. Masih belum move on. Atau ya ini aja sih, milih hashtag itu sebenarnya ada engine-nya kan. Ya, betul. Buat menentukan hashtag tuh ada. Tapi ya simply pilih hashtag yang pengen kamu masukin topiknya. Misalnya lagi nge-fan art VTuber gitu, bikin hashtag VTuber atau cari fandom dia biasanya hashtagnya apa, atau misalnya VTuber bikin hashtag sendiri kalau fan art aku di sini ya gitu. Itu pakai. Sama misalnya kamu lagi open commission ya pakai aja hashtag commission segala macam. Atau masukin hashtag komunitas dari software yang kamu pakai gitu. Dan ini di Instagram hashtagnya jangan lebih banyak dari 30, karena nanti kena shadow ban. Oh gitu. Dikira bot. Iya. Berarti optimalnya berapa tuh? 5, 10? Aku sekitar 10 sih. Ya. Yang istilahnya berarti itu pun relate sama... Iya. Yang nyambung sama postingan. Itu pun kadang 10 aja udah bingung gak sih? Apa lagi nih? Hashtag melebar ke komen. Oh itu dulu ada yang bilang caption Instagram jangan dikasih hashtag, hashtagnya taruh di komen. Ada juga yang bilang gitu. Ya. Itu juga katanya bisa naik, cuman aku gak pernah nyoba. Bisa sih, bisa dicoba sih. Ada satu teman kalau post hashtag berjibun, tapi iya like-nya juga banyak. Iya, itu juga bisa. Kan banyak faktor kan tadi, entah dari hashtagnya, entah dari sejam pertama dia nge-share brutal atau itu tadi. Atau akun dia memang followernya pada aktif. Juga bisa. Bahkan aku sempet ngebersihin follower aku yang gak aktif. Sempet. Followers ya, bukan following. Followers. Aku hapus. Nah, emang bisa followers dihapus? Bisa. Baru tahu. Tapi kan akunmu publik. Kenapa? Akunmu kan publik. Ngapus follower. Iya bisa. Jadi nggak following lagi. Following.
Ya jadi nggak follow kita lagi, itu bisa dihapus. Walah. Bisa gitu ya. Oke, oke, oke. Tapi kenapa kamu hapus? Nyobain saran orang sebenarnya. Karena Kan kita dari dulu kita sebagai nebak-nebak doang ya. Algoritma tuh kayak apa sih? Karena sebenarnya mereka kan nggak pernah benar-benar nge-share algoritma mereka seperti apa kan. Jadi ada yang ngasih saran karena cerita pribadinya dia gitu. Aku pernah ngapusin follower aku sampai sisa 600 doang katanya. Dan itu somehow naikin reach-nya karena yang nge-follow aku akhirnya cuma yang aktif doang. paham. Ya. Tapi kan aku nggak tahu nih di sisi lain dari cerita itu apakah dia memang jangan-jangan ya orang yang posting tiap hari apa gimana makanya naik lagi. Paham, paham. Bisa aja. Aku pernah nyoba. Dia ngaruh sih, aku nggak bener-bener lihat sesuatu yang signifikan dari itu yang keluar. Oke. Sama aja. Yes. Berarti balik lagi mesti coba-coba ya sampai nemu yang pas. Alright. Dulu IG pernah punya algoritma kalau kalian pakai filter ntar naik view-nya. Macam tuh. Berarti ini filter kan lebih ke story ya. Berarti mining story. Filter. Oh, filter yang apa di post itu. Iya, ya, paham. Dulu ya tapi. Yes. Terus sekarang nggak ada itu. Sekarang filter masih ada, tapi untuk algoritmanya ngaruh atau enggak kurang tahu ya. Oke, teman-teman. Apakah ada pertanyaan dari kalian seputar strategi untuk memaksimalkan konten kalian? Gitu. Atau teman-teman tipikal yang posting aja, nggak perlu mikir begini-gini. Penting posting mah buat portfolio. Gambar udah capek. Gambar dong udah capek disuruh mikir algoritma. Udah buat bikin karya aja capek, disuruh mikir ini lah. Berserah pada Dewi Fortuna. Dede. Punya akun juga Robi aja sih, tadi bingung. Oke. Baiklah teman-teman, kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, berarti untuk sesi kita kali ini cukup sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Kita sharing-sharing bersama mengenai cara memaksimalkan potensi konten kalian di sosial media, terutama di Instagram. Semoga apa yang kita sharingkan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih pada Imelda sudah sharing-sharing bersama kita ilmu yang sangat luar biasa ya. Semoga dari sini dirimu mendapati berkah yang melimpah ya. Amin. Amin. Oke, baik teman-teman. Untuk menutup podcast kita kali ini, kita ucapkan tagline kita bersama. Enggak deh, jangan. Belum. Jadi setelah ini di bulan Desember, tepatnya di tanggal berapa sih? 18 19 ya? Di tanggal berapa teman-teman? Saya lupa. 16 17 nggak sih? Yes. Desember di tanggal 16 dan 17 Desember kami berdua, aku dan Im, nggak aku ding, Scratch kolaborasi dengan email juga. Ada buka warung di Komifuro 17 teman-teman di Jakarta ya, di ICA BSD ICA ya. Nah, jadi teman-teman bagi yang datang ke Komifuro 17 tepatnya di tanggal 17 ya, hari Minggu, itu teman-teman silahkan bisa mengunjungi booth kami di E39 ya.
di hari Minggu doang tapi gitu. Nah, nanti teman-teman bisa borong barang-barang yang kami ada tawarkan, dan juga di sana nanti bakal ada event menarik juga. Selain berjualan, kita juga ada eventnya secara offline. Itu kalian bisa mendapatkan door prize yang sangat tidak kalian duga-duga gitu, dengan modal yang seadanya gitu. Nah, jadi nanti teman-teman yang ikutan CF17 silakan mampir ke booth Scratch Art Community di hari Minggu ya. Itu nanti siapa tahu dapat jackpot artisnya juga kan, sekalian tanda tangan ya kan. Tuh. Let's go, kita vote bar ya, betul guys. Nanti kita foto bareng guys. Gitu. Dan nanti di bulan Desember juga, selain acara Komifuro, Scratch juga bakal ada acara yang lain, tentunya di server ini. Jadi aja teman-teman, bagi yang tidak berangkat ke Komifuro, itu kita juga bisa senang-senang bareng di sini ya, gitu. Dan tentu saja di akhir bulan menyambut tahun baru ya, kita juga ada event bersamaan. Jadi nantikan saja ya teman-teman. Oke, mungkin email ada yang mau disampaikan, promosi boleh email. Iya, intinya semangat main sosmed itu nggak, gimana ya, biasanya tuh nggak bisa kita berharap orang yang follow kita aktif ke kita, tapi kita juga harus aktif. Mungkin karena aku nganggur juga kali ya, jadi bisa. Aku tuh tipikal orang yang kalau main sosmed ya di Instagram, sering banget orang-orang yang kenal aku di teman-teman komunitas gambar gini itu random nemu komen aku, nemu komentar aku di postingan random juga, entah di postingan meme, entah di postingan orang, ya random banget, entah kucing itu videonya, entah itu video orang lagi berantem di sel penjara, random banget. Ya memang isi explore Instagram aku sangat random, bahkan kadang di tutorial masak orang-orang nemu komen aku. Dan itu kan Mbak Imelda ngapain? Komen dengan ada tujuannya atau enggak? Atau sekedar Random sih bang, karena aku suka interaksi. Aku suka interaksi, jadi ya aku tipe netizen yang suka komen aneh-aneh, bang, iya. Jadi maaf kalau kadang kita ketemu di postingan random, entah di meme, shitpost. Kadang-kadang komen aku gitu. Kadang di video-video orang galau juga ada komen aku yang nemu orang-orang ketemu. Jadi kita harus aktif biar akun kita nggak dikira bot, biar suatu saat kayak misalnya kita lagi jarang posting nih, tapi kita aktif misalnya posting Instastory dan aktif mungkin nge-like random di postingan orang-orang nol di beranda, kan kehitung bukan bot. Itu sebenarnya dengan harapan nanti saat kita sempat gambar untuk diposting lagi, itu turunnya nggak parah. Oke, paham. Jadi nggak yang kelihatan nggak on banget, bisa kayak gitu. Tapi kalau di Facebook, simply saat kalian sempat lagi online, kalian interaksi dulu sama teman-teman di situ, baru posting, biar nongol di orang-orang yang tadi kalian ngecek interaksi, kalian mungkin komen atau react postingan dia. Sama grup Facebook juga kayak gitu, kalian harus aktif di grup itu biar postingan kalian di grup itu juga naik. Sama seperti itu. Dan ya terus berkarya, kita nggambar, kita saingan sehat, kita bagus-bagusan gambar. Kalau ada yang mau ngajak collab, ayo, kan asik ya. Collab itu kan dua arah, aku naik di postingan kalian, kalian naik postingan aku gitu. Itu juga seru. Bisa ngajak-ngajak collab teman-teman kalau emang lagi jarang posting, karena kan bisa collab kan di Instagram, posting juga bisa collab. Jadi manfaatkan fitur-fiturnya, dan collab itu cara kita untuk membaur di beragamnya art style yang macam-macam banget. Tapi kalau collab
kita setara gitu ya di satu frame yang sama. Itu keren, bisa kayak gitu. Waktu itu juga ada collab ini kan, satu palet berapa artis, itu juga boleh kayak gitu. Jadi ya scrolling itu sebenarnya mancing kita buat kreatif juga sih, bikin konten. Udah sih gitu aja dari aku. Semangat. Semangat guys, jangan lupa Bang Nami kemana? Bang Nami, jangan lupa join. Lu hilang. kita belum nyebutin slogan di akhir, Bang Nami. Wah, Jangan hilang dulu Anda. Iya. Hai ya. Halo. Hai ya. Nggak ada suaranya. Hai ya. Tertelan algoritma. Parah banget. Ada kan nih suaranya? Wih, ada suaranya kan nih? Nggak ada ya? Halo. Apa aku aja ini yang nutup acaranya, tapi kayak gimana gitu ya. Halo, halo. Iya. Bang Nami nggak ada suaranya. Halo, 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 halo. Halo, halo. Connecting kali ya, RTC. Dun, 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 dun. Oh. Halo. Halo. Pengalaman. Halo. 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 RTC sih ini mah. Halo. 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 Sinyalnya turun. Hujan kali di sana. Atau di mana? Jadi begitu guys ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang sama-sama bermain di sosmed. Ayo. Ah, nih. Ada suaranya ini? Oke. Ada. 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 Iya, ada. Oke, baik teman-teman. Memang ini bentar, bentar. Oke. Aku mendengarkan suaraku sendiri. Mas, sedikit bentar. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Terima kasih juga Ilham yang sharing-sharing ilmunya ini. Dan untuk menutup podcast kita kali ini, mari kita ucapkan tagline kita bersama, yakni kita aku ngomong salam improve spreads, teman-teman menjawab pilih clear gitu ya. Alright. 1, 2, 3, salam improve spreads. Live your art. Yeay, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next event. Thank you. Bye bye.